Seorang guru tidak mungkin mendidik anak dengan kekerasan kekejaman. Itu bukan guru malah namanya. Dikatakan guru tuh mendidik daripada anak supaya jadi sukses dan mendoakan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sohib Kopi Majelis, berjumpa lagi dengan kami dalam acara Syababul Khair. Kali ini saya menemani abang kita, Habib Syafiq. Tadi saya yang nemenin biasa Bang Saleh. Hari ini saya nemenin Bang Saleh, nemenin Habib Syafiq karena Bang Saleh bakalan hadir. Nah itu. Berarti antum pantun lo antum. Kadang-kadang belajar nih. Itulah jatah Bang Ali ya. Bang Ali lah. Biar itu Bang Ali lah. Porsi dia yang kita ambil lah. Ilmu kita dah sampai setara. Sohib Kopi Majelis, hari ini kita dengan narasumber kita yang lada asing lagi di mentok nih. Kita sering juga nengok beliau nih di seputaran Palempat, tepatnya di FDIT, karena beliau juga merupakan seorang pengajar di sana, yaitu Ustadz kita Al-Habib Syarif Al-Qadri. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah jadi Habib Syafiq, apa nak tema kita yang obrolkan malam hari ini? Nah, berhubung ini ada kaitan dengan dunia pendidikan, ya. Jadi kita ngobrol seputar pendidikan juga, bagaimana tentang mengajar, belajar, dan yang diajar. Nah, itulah. Dan kembali lagi ke bentuk tahun berapa sehingga sekarang bisa menjalani rutinitas sehari-hari sebagai pendidik. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah riyadul jannati isakil isalikin at-tariqatan ahlul widadi wa nadara wujuhal muttaqin al-mukhlisin min ibadik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur hanyalah milik Allah Ta'ala yang senantiasa mengumpulkan kita daripada grup Kopi Majelis, yang mana konten ini insyaAllah bermanfaat sekarang dan untuk yang ke depan nanti. Tadi pertanyaannya tadi kan kenapa pendidikan untuk dari awal pribadi saya kan anak pribadi. Kalau dulu kenapa Lahir di sini ya? lahir mentok. Jadi produk asli mentok. Asli orang mentok lah gitu ya. Cuman orang tua ibu dari Palembang, bapak dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Jadi kita ini hasil anak perantau. Ibu perantau, ayah perantau, jadi Gabungan Indonesia Tengah dan sama Barat. itulah. Lahir lagi mentok. Jadi kalau wajah agak hitam-hitam, turun daripada ayah, jadi kan. Jadi sesuai. Kalau profesi kita, saya pribadi dari awal itu SD dulu lagi dibentuk. SD 1. Oh, di SD 1. SD 1. Itu zaman saya tamat itu 2014. 2014. Kemudian selesai dari SD 1 tadi, jadi kita nih kadang-kadang lah dulu tuh lah ada motivasi mondok tuh. Karena sebab ngelihat kawan. Jadi motivasi awal tuh ngelihat orang lingkungan. Oh gitu. Lingkungan kadang-kadang kita ke Jami, kadang-kadang kita ke Tanjung kan. Jadi kalau ngelihat kawan nih kan sedap kayak mondok nih kan. Ngelihat nih kan itu di lingkungan agamis. Alhamdulillah di situ gitu kan. Jadi kalau orang ngelihat, kalau dulu kan pakai baju putih kan, pakai baju putih, sarung tak pernah lepas. Atau orang nak sunat apa macam mana tak tahu lah gitu. Tapi kalau kita ngelihat itu, sedap kan ini kan, baju putih, kopi bersih. Kemudian di Palembang, di Aryat tadi. Nah, kenapa saya bisa milih ke Aryat nih? Cuma condongan tadi itulah, pengen keluar. Padahal kita tidak tahu cemana pondok, apa itu mana, tiap pesantren, tempat belajar agama gitu ya. Nah, sampai di Palembang adalah kita keluarga di Palembang, dari ibu juga banyak, adik ibu di sana kan, banyak kakak di sana kan, termasuk paman saya, bibi saya di sana.
Jadi waktulah di sana ditawarkan, dilihat suasana kita di pondok tuh kan. Oh kayak gini pondok ini ya. Pas pula Ariat nih di tengah kota. Jadi suasana tuh kalau ibarat kata kita tuh pikiran dulu pondok tuh makan sare. Iya. Makan sare. Udah tuh nak ke kayu bakar pula kan. Iya. Mandi nak di sungai. Pikiran gitu situ. Jadi waktu masuk di pondok situ ini tempat nyari kayu kayak gitu ya. Tidak seperti yang Ah, dibayangkan. udah coba. Kata kita aneh di kota gitu Itu kan. kan dapat pemahaman pondok tuh bakal gitu tuh dari mana, San? Oh, kalau kita dapat tuh kadang-kadang dari cerita-cerita tuh lah. Dari cerita sudah tuh ngeliat juga kadang-kadang di TV-TV tuh kan. Pesantren tuh gini yo. Masak sendiri, kayu bakar, apa lagi mandi ke sungai. Jadi waktu termotivasi ngelihat keadaan tatkala tuh jumlah santri itu 300 zaman saya kelas 1 tuh lagi. Jadi ikutlah tes di situ, sudah ikut tes, alhamdulillah ketemulah kawan-kawan kan, Kawan-kawan baru lah. kawan-kawan baru kita dapatkan di pondok tadi itu. Sudah tuh kita dapatkan juga ustadz-ustadz gitu kan yang didik kita, sampai yang saya temu, anak pribadi nemukan orang Bangka. Ada orang Bangka itu alhamdulillah lah jadi ngayomi. Dia tahu kita orang baru, santri baru, dia ngayomi. Jadi sedap waktu kita dimanapun kita mondok tuh jadi motivasi kita. Awalnya kita nak pergi lillahi ta'ala kan, ada pikir apa panjang, yang penting ke mondok. Nggak tahu Allah Ta'ala cari tempat yang bagus, tempat yang pas, ketemu kawan yang pas juga. Kawan yang pas, kakak kelas yang mengayomi kita. Jadi waktu saya dari kelas 1, kelas 2 itu diayomi. Apalagi kelas 1 tuh terasa benar kita tuh punya keluarga. Walaupun nih bukan keluarga bukan apa, tapi terasa kayak keluarga. Saking dekat tadi. Saking dekat dah. Dari kakak kelas kemudian ke ustadz pula. Jadi pengalaman nih ibarat yang rasa kita ada takut-takut, ada rasa coba tuh hilang semua. Karena orang anggap keluarga semua. Nih keluargaku, nih abangku, nih abangku, nih abangku. Kita ngerasa walaupun kita jauh dari orang tua tuh, kita ngerasa ada. Karena ada yang ngayomi tadi itu. Mungkin tuh juga mungkin diterapkan sama apa? Pimpinan pondok supaya santri ini betah. Jadi tidak terasa karena dibuat cuman senang gitu kalau santri bang. Itu tidak menutup kemungkinan emang ada orang yang pergi mondok nggak lama Zaro. Nah, ada juga kabur balik sendiri. Ada yang minggat lah, ada yang minggat. Bahasa itu cuman Zaro, maksudnya gini, emang ada hal-hal apa yang ini mungkin yang pertanyaan yang agak keluar, bukan keluar, agak ada biasa ditanya. Gitu kan. Yang buat nggak betah, bukan buat yang betah, yang buat nggak betah di pondok ada nggak sebenarnya? Kalau pengalaman anak pribadi, buat nggak betah tuh kadang-kadang diri kita tuh lah. Pertama kadang-kadang faktor dipaksa gitu. Orang tua nih kadang-kadang kita orang tua nih punya anak nih mau tak mau jadi orang pintar. Anak mau tak mau keinginan dia. Tapi padahal Allah Ta'ala tuh kasih sama manusia ini beda-beda sifat. Anak sifat kayak gini, antum sifat gini, beda-beda itu sifatnya. Termasuk ayah sama anak. Jadi kadang-kadang tidak sama. Kadang-kadang pemikiran anak sama pikiran orang tua beda. Tinggal kecerdasan kita ya lah. Bisa memahami ya beda. Maka kalau seorang ayah kadang-kadang didik beda sama seorang ibu. Itu kan kadang-kadang terjadi gitu kan. Kalau ibu mendidik gini, ayah mendidik lain, agak cuek dikit. Ibu agak sayang. Karena itulah sudah daripada sifat. Jadi kadang-kadang kalau ada orang santri yang minggat itu, pertama dia bukan dari hati mondok. Bukan dari hati. Bukan dari hati dia. Ikut-ikutan kawan, ataupun dia juga karena dipaksa orang tua ataupun keluarga yang lainnya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada sebab itu juga karena dia belum bisa menguasai tempat. Orang pondok ini harus menguasai tempat apa bisa bergaul. Ada kadang-kadang orang ini sifat pendiam, tidak banyak omong, dia diam ya lah. Nah, kadang-kadang yang kayak gini nih bisa menyebabkan dia kabur tadi. Dia belum menemukan kesenangan bagi
Kan kalau kita Dia merasa beban, oh. ngerasa beban bisa juga kayak gitu. Karena dia belum menguasai tempat, dia belum bisa untuk bersosialisasi sama kawan-kawan, bergaul sama yang lain. Itu nyebab juga bisa. Kemudian yang ketiga nih kadang-kadang itu ulah nafsu. Nah ini yang paling dahsyat kadang-kadang. Kalau nafsu nih, nafsu ini bersumber dari kawan, dari diri sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang. Kawan yang paling yang Kita lah mantap nih kan, bagus lah, nak mondok lah inilah. Tapi kadang nafsu kawan nih, ya Allah dahsyat kadang. termasuk ada pribadi dulu, punya kawan tuh ada, tetap ada. Siapa pun, Allah alam lah, bisa dari santri yang lain. Kadang-kadang resiko besar yang ketiga lah, nafsu nih lah. Nafsu ada ya lah, kita ngeliat sedap di luar. Nafsu sedap kayak gini yuk. Jadi kadang-kadang wajar lah ada pondok pesantren itu di pedalaman dalam hutan. Ada pondok pesantren itu ada di tengah kota, ada yang sekitar jauh dari pemukiman masyarakat. Itu sebabnya menjaga mendidik nafsu gitu. Kalau di pedalaman mereka ada mandang yang lain. Dipandang batang, tanah, api yang ada di sekitar situ kan. Tapi kalau dia di kota, misalnya tempat saya itu, pemandangan banyak. Salah satu daripada luar di tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ke atas, paling atas kita bisa ngelihat orang di luar, jajanan di luar. Kadang-kadang di situ sedap kok makanan di bawah tuh. Sebenarnya di kota ini lebih kuat, ujiannya lebih berat loh. Iya. Ujiannya lebih kuat itu. Kalau di kota tuh karena godaan depan mata. Tapi kalau di pedalaman kita tutup. Tempat lagi tertutup, tidak terlihat apa-apa, kecuali orang datang lah, baru itu. Semua dimanapun pondok itu ngapa kadang-kadang kegiatan banyak, full dari awal bangun tidur sampai tidur lagi itu, ngapa kegiatannya full? Karena untuk mendidik nafsu tadi. Kalau dia banyak kekosongan di pondok tadi tuh banyak kosongan, banyak santai ya tadi, gitu. Pasti ada pikiran-pikiran yang lain nak pulang lah, nak tuh lah. Nah di situ jadi sistem pondok tuh. Sistem pondok, jadi jangan heran. Jadi tidak sempat lagi mikir macam-macam. Tidak ada sempat lagi kita pikiran kita. Nanti jam sekian aku belajar. Jam sekian aku baca wirid. Jam sekian udah ini pula. Jadi full. Bahkan kami dulu anak di pondok bangun jam 4 pagi sampai jam 10 malam itu full kegiatan. Termasuk pondok anak ini pondok yang modern. Modern ini maksudnya ada agama kayak belajar pagi dinia. Ada juga umum di siang. Jadi kalau agama dari jam 7:30 sampai jam 11. Kalau umum itu dari jam 12:30 sampai jam 5 itu. Jadi 1:30 sekalian makan siang dan siap-siap juga ganti baju untuk kita sekolah gitu. Walaupun dengan kegiatan penuh ini kita didik nafsu tadi. Jadi saya anak pribadi itu terdidik itu dengan kegiatan yang menempa tuh setiap hari menempa kita digenjot, kita dipaksa, kita itu yang kadang-kadang yang buat tuh. Kalaupun dikatakan bahkan orang yang ngapal Quran di pondok saya itu takjub tapi kegiatan dari jam 4 sampai jam 10 malam tuh padat. Kami tidak ada istilah tuh kelas tahfiz cuman hari Jumat sama hari Ahad. Itu aja lah kelas tahfiz. Bagi yang hafal Quran silakan, bagi yang tidak apa-apa. Bagi yang pilihan lah istilahnya. Pilihan. Siapa yang nak ikut, yuk, tidak sudah. Tapi ada kadang-kadang kawan motivasi, guru tuh motivasi untuk kita. Walaupun kegiatan kita ini banyak, mereka ada sebagian termasuk anak punya sohib, punya teman itu dalam waktu dia 5 tahun mondok selesai hafal Quran 30 juz. Padahal setiap hari Jumat aja cuma. Padahal setiap hari Jumat sama hari Ahad. Kelas untuk setoran. Jadi setiap hari Jumat pagi sama Ahad pagi itu setoran. Quran didatangkan termasuk pengajar Ustaz Abu Bakar Al-Munawwar, Al-Habib Toha, Al-Habsyi mengajarkan, termasuk yang Yayasan Syifaul Mukminin di Palembang dikenal Syifaul Mukminin di Masjid Darul Muttaqin. Itu pendiri itu Ustaz Umar Al-Munawwar. Jadi Ustaz Umar sama Ustaz Abu Bakar ini dua beradik. Ustaz Umar kakak, Ustaz Abu Bakar adik. Nah, itu yang membimbing kami tahfiz di Arian. Nah, jadi dengan Yayasan Syifaul Mukminin. Jadi Ustadz dari cerita yang Ustadz sampaikan tadi bahwa kalau dari cerita Ustadz pribadi
itu harus ada motivasi dari diri sendiri yang kuat Pasti. untuk kita supaya mondok itu betah. Iya. Cuman ini tolong dikoreksi Ustaz kalau salah. Cuman gini Ustaz, kadang orang tua ini kan kalau ada anak yang nakal, kan nakal pondok lah, pondok lah pokoknya supaya didikan akhlak kau bagus. Nanti mudah-mudahan setelah kau keluar dari pondok kau jadi orang benar. Nah, itu motivasi orang tua tuh. Padahal seperti yang Ustaz katakan tadi, kalau biasa kalau udah ada niat dari anak itu sendiri, dia bisa tidak betah. Iya. Nah, cuman kan kayak kalau orang tua yang ngemondok anak supaya dia berakhlak baik, tapi anak tuh juga tidak ada niat. Apa ada solusi lain supaya dia tetap mondok dengan betah? Kalau kita orang tua memiliki anak yang nakal apa tadi itu banyak kan pertanyaan yang ini nih terjadi di kawan-kawan kita, terjadi di daerah kita juga. Jadi kalaupun tujuan orang tua masukkan anak karena sebab dia nakal ataupun karena sebab dia berubah daripada sifat akhlak dia tadi, itu bisa juga kita pondok nih, kalaupun dia niat baik dia berubah. Kalau orang tua tadi itu benar-benar untuk nyekolahkan anak ke pondok dengan niat yang baik, maka anak jadi baik sebenarnya. Kalaupun dia sebaliknya, ke sekolah kan jalan anak gue nih ke pondok, sekolah nakal juga, tapi dia tidak ada ini doa. Kadang-kadang orang ini kan masuk ke pondok supaya anak ada di rumah, supaya anaknya ada didik dengan baik. Tapi yang penting untuk orang tua doa tadi. Doa. Kata kunci itu doa. Walaupun anak nakal, semana nakal, dia niat untuk mondokkan anaknya tadi supaya berubah akhlak. Nah itu diiringi juga dengan doa. Karena doa orang tua itu seperti doa Nabi sama umat. Tiap orang tua doakan baik, anak jadi baik. Walaupun pernah terjadi waktu anak ngajar di Palembang. Jadi ada seorang santri. Jadi waktu anak selesai mondok 6 tahun di Arian, kemudian anak lanjut ngajar di Pangkalan Balai Banyuasin 3. Itu luar daripada Palembang. Jadi 2 tahun anak di sana. Itu ngalami kadang-kadang nemu ada seorang orang tua ini nitipkan anak karena anak nakal. Tujuan sih kok. Karena anak nakal dididik. Tapi dengan walaupun anak nakal diterima, pondok kami diterima. Tapi pimpinan pondok nih sudah tahu kondisi anaknya, anak nakal kayak gini. Tapi itulah berkat doa orang tua. Jadi seorang pimpinan kami mudir pondok di sana sering nasihati kepada orang tua. Jadi mudir nasihati orang tua, kami sebagai pengajar para muallim itu, muallim kan pengajar, nasihatkan anak-anak. Nah, jadi pas orang tua walaupun dia lah benci sama anak, pasti ada hati rohani itu lagi cinta. Jadi didoakan didoakan anak, minta doa ke Allah anak supaya jadi baik. Alhamdulillah setahun 2 tahun berubah sifat tadi. Yang biasa sifat agak nakal kayak gitu kadang-kadang kan. Biasalah kalau anak pondok masuk kan, mulai mandi nakku dulu. Istri yang masuk deh. Kadang-kadang kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah kita nasihatkan dikit. Di pondok itu diajarkan yang pertama pasti akhlak. Itulah tarbiyah yang pertama untuk diajarkan akhlak lah. Berarti bukan cuma nyuruh-nyuruh aja orang tua nih. Habis lepas tangan tahu bayar tiap bulan tapi harus disupport ke doa. Yang penting itu doa tadi. Termasuk juga kadang yang terjadi di daerah zaman sekarang ini, orang tua lah baik nyekolahkan anak pondok, tapi kadang-kadang dengan beban biaya, dengan hasil yang didapatkan, hasil yang tidak benar, anak tak jadi benar. Sumber juga yang sumber dari dia dapatkan penghasilan tadi untuk bayar, walaupun untuk niat untuk pondok. Baik tempat, tapi sumber awal itu tidak baik. Anak pasti ada males lah di pondok, melanggar lah, minggat tadi itu kan. Pengaruh. Jadi kadang-kadang orang-orang dulu tuh, para guru-guru kami dulu nasihatkan orang tua kalian agar membiayai SPP itu dengan rezeki yang halal, dengan hasil kerja payah kita tuh itulah. Nah, sisipkan jadi ini untuk biaya SPP anakku di pondok, ini yang lain. Nah, ini jadi payahku bener. Insya Allah dengan rezeki walaupun kita dikit tadi,
Nah, itulah yang bisa berubah tadi itu. Berkah tadi. Berkah tadi. berujung akhlak anak bisa baik. Nah, Mudah-mudahan sohib majelis yang nonton di sini termasuk kalau ada niat untuk masukkan anak ke pondok, minimal inilah ada kisi-kisi dari Ustaz nih, biar macam Di awal. supaya insya Allah anak berhasil. menjadi berhasil. Pertama tadi doa, kedua rezeki yang halal thayyibah. Itu yang paling penting tuh. Dan kita iringi dengan doa dan rezeki yang halal. Kalau yang lain, ngikut. Masalah ilmu tuh yang penting kata Nabi Muhammad tuh taklim, belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Carilah ilmu, kewajiban untuk kita mencari ilmu tuh siapa adalah orang-orang mukmin, laki-laki atau perempuan. Mencari bukan untuk kita supaya harus paham, enggak. Cari ilmu tuh. Cari dulu. Lama cari. Nah, kata ulama nih cara mencari macam mana? Mondok tadi macam mana? Itu penjabarannya tadi itu. Oke Habib, sebelum kita lanjut kita perlu minum dulu. Wah. Gagal semua dia. Ada minum. Minum dulu. Biar Ustaz juga agak lega gitu. Sebenarnya. Cerita Ustaz nih luar biasa kalau cerita soal pondok nih, Pak Eko. Nah, sekarang profesi Ustaz sekarang ngajar sebagai guru sekarang. Di guru SDIT. Oh, guru di SDIT. Iya, Di SDIT. Jadi itu Pak 4 Ustaz. Iya, Pak. Bina Insan Cendikia. Berapa lama Ustaz di sana? Alhamdulillah di situ berjalan 11 bulan. 11 bulan, no? Ya 11 bulan. Hampir setahun. Setahun, no? Di situ. Nah, terkait dengan gini, Ustaz. Seperti yang kita tahu juga, tidak semua orang bisa nyantri kan, ataupun mondok gitu kan. Ada juga yang biasa bersekolah di sekolah umum kan. Nah, kayak Pak Eko di SD 7, Ana di SD Muhammadiyah, sekarang terlibat ngajar juga kan di sana kan. Nah, di situ kan juga ada siswa-siswa, ya mungkin bisa dibilang pembekalan agama tidak sebanyak seperti anak-anak yang pondok gitu kan. Nah, terkait soal itu Ustaz, kira-kira ada tidak solusi ini biar gimana anak-anak yang walaupun tetap bersekolah di sekolah umum tetapi juga memiliki tentang pemahaman agama gitu. Kalau pemahaman agama nih yang penting untuk belajar awal untuk anak-anak SD ataupun anak SMP. Itu yang pertama tuh akhlak, tarbiyah akhlak. Dimanapun kita nak di pondok, nak di luar, karena orang tuh masyarakat tuh kadang-kadang ilmu tuh nomor 2. Kita nak ilmu banyak, ada akhlak, dihargai orang tadi. Tapi kalau kita penting untuk akhlak, jadi pendidikan akhlaknya mulai kapan? Mulai sejak dia sudah paham balik. Dia ada kecil, kita diajarkan makanya tangan kanan. Nah itu kalau kita terapkan di SD ataupun di tempat di mana di pesantren pasti itu kan hal kayak gitu. Itu bisa menambahkan IQ seseorang dan bisa juga menambahkan potensi daripada diri dia dan potensi di lingkungan dia. Kenapa pesantren itu lebih menonjol kalau gitu sekarang nih? Pesantren lebih menonjol dengan ilmu agama. Ulama itu mengajarkan akhlak dulu. Kalau sudah akhlak baru ilmu tarbiyah yang lain-lain. Karena Nabi Muhammad SAW kata, innama bu'istu liutammima makarimat akhlak. Sungguhnya aku nih diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti. Jadi kalaupun untuk kita, walaupun kita sekolah di luar, walaupun kita sekolah di bukan basic pesantren, sekolah umum, nah itu sekolah umum basic Islam ataupun umum apa gimana. Tapi yang terpenting itu akhlak. Saya misalnya pengajar, guru, itu pengajar. Tahap pertama itu untuk tarbiyah akhlak. Karena kalau seorang murid dan memiliki akhlak, pasti ilmu akan masuk. Sangat mudah, Mudah. Jurusnya Ustaz. Nah, jurus yang pertama. Tapi dengan akhlaknya juga kita punya potensi untuk merubah murid itu dengan kerja keras. Jadi kita ngajarkan, kita mempraktekkan. Guru mencontohkan. Kita ngajarkan gini. Kita mencontohkan. Kadang-kadang orang nih, termasuk kalangan pesantren, ngelihat ustaz keluar, dia ikut keluar. Ibaratnya kalau guru
Lah sudah tidak benar, murid pasti jadi penjahat. Benar. Seorang termasuk di kalangan pesantren. Ada salah satu kisah dahulu, ada pesantren yang memiliki daripada potensi guru-guru ini agak kurangnya itu kurang daripada akhlak, kurang daripada adab, sehingga potensi murid yang diajarkan tidak sesuai target, tidak sesuai dengan basic pondok. Sedangkan ini dinamakan pondok pesantren pendidikan agama, sedangkan guru tidak berbasic dengan akhlak tadi, tidak jadi dia. 10 tahun dia pondok, 4 tahun dia pondok, tidak ada bekas sedikit pun daripada diri santri tadi basic pesantren. Keluar sama, bahkan lebih parah dari sekolah luar. Lama dikurung Cuma lama dikurung, sering-sering. Dapat duit lah. sekali dia keluar langsung buas. Nambah puas dia. Karena pendidikan dari guru kurang, akhlak tadi. Dimanapun orang tuh bisa terima apa nasihat dari siapapun, karena dididik hati dengan dididik akhlak. Kalau akhlaknya bagus, dia budi pekerti bagus, pasti itu condongan hati dia. Kalau kita didik anak dengan akhlak, seakan-akan kan didik hati. Ngomong baik, jangan ngomong kasar. Kalau kita ngomong kasar, hati-hati nanti. Kita akan disiksa oleh Allah, kita diazab oleh Allah. Pasti kita mendidik budi pekerti dia sama mendidik hati. Kalau mendidik hati tadi mulai sedikit, tapi itu ada tahapan. Nak sabar gitu ya. Bahkan kalau di kalangan pesantren ataupun di kalangan sekolah umum itu sekolah umum lebih dahsyat lagi kan. Iya, emang dahsyat. Karena dia ngelihat juga anak-anak sekarang ini. Apalagi zaman sekarang, zaman milenial kata orang itu kan. Zaman perubahan yang dahsyat. Perlu kesabaran yang tinggi menghadapi anak-anak yang sekarang nih. Kadang-kadang guru lah sabar, orang tua pula. Ini juga satu. Ada yang jadi bermasalah, ada termasuk yang diurusi dulu Iya. Yang kita tahu yang diajar kan. Jadi murid sama ngajar orang tua juga. Dan sama di pondok apapun di luar. Apa kadang-kadang sama balik pertanyaan, apa santri itu kadang-kadang ada yang tidak betah di pondok. Bermasalah lah pondok bertahun-tahun tapi tidak jadi, tidak berhasil. Karena ikut campur orang tua sama guru. Kalau orang tua sama orang guru ikut campur. Jadi untuk orang tua ya. Mohon dimengerti. Percayakan sepenuhnya pendidikan di sekolah kepada kami. Kepada guru-guru. Itu orang guru itu menghukum sesuai kadar. Tidak mungkin kita menghukum dengan hukuman yang keras. Jadi yang bisa kita ambil di sini apa? Kalau orang tua bisa ikut campur dengan urusan murid dengan ustadz dan berkelas atau bermasalah, itu pendidikan anak ya. Termasuk di sekolah umum, di sekolah di mana pun. Kalau orang tua ikut campur, pasti anak ada bisa tidak jadi apa lah. Kita masing-masing pun pasti ada kejadian. Pasti ada. Cuman kalau saya sekarang dia tidak ada ambil pusing. Tadi kasih tahu 1, 2, 3 udah dengar. Nah, kita paling tinggal berdoa lah udah. Di situ. Karena kalau kita kelak misal di sekolah umum nih, misal kita pakai kekerasan, lah ambulan. Di situ kadang-kadang. Jadi kita cukup dengan lisan lah, tegur 3 kali. Doa kan. Berarti ini juga kita dapat juga pemahaman dari Ustadz nih, kadang-kadang memang bukan kita tahu anak-anak ini baik, anak-anak sekolah nih ya, maksudnya mereka anak-anak yang belum bisa berpikir bisa panjang. Cuman ya emang kita sebagai orang tua nih yang pandai-pandai menyaring dulu informasi yang disampaikan sama orang tua itu bijak harus kayak gitu. Jangan langsung tiba-tiba nak murka langsung ke sekolah. Tiba-tiba ambisi marah. Kejadiannya yang sering juga di sekolah kita nih. Sekolah umum sering. Kalaupun pandai nyaring itulah orang tua harus sifat cerdas dalam mendidik anak. Bukan membiayai minta anak jadi pintar, tapi ada permasalahan. Itu tadi bukan anak bapak ibu sekok aja yang diurus nih kan. Ada beratus anak yang diurus nih. Kalaupun salah daripada ya namanya guru juga ada manusia biasa. Pasti biasa ada juga salah lewat batas atau jam tapi tidak bisa mungkin dikomunikasikan dengan baik. Seorang guru tidak mungkin mendidik anak dengan kekerasan kekejaman. Itu bukan guru malah namanya. Dikatakan guru tuh mendidik
mendidik daripada anak supaya jadi sukses dan mendoakan anak supaya lebih hebat dari dia. Itu guru gitu kan. Benar. Tidak mungkin menyakitkan anak, apalagi membunuh. Nauzubillah. Bukan guru itu. Kalau guru kayak gitu berarti dia punya guru setan berarti. Kayak gitu. Balik ke situ. Ujungnya tak kesudah, benar kan? Dari web anu nih Syarif nih, selain dia ngasih wejangan ke pemirsa, saya juga jadi tertegun juga. Banyak kisah yang disampaikan yang nyerempet ke guru. Mudah-mudahan lah saya sebagai pengajar bisa jadi pengajar yang lebih baik. Banyak belajar. Gimana tips-tips untuk kita sebagai orang tua memilih pondok bagi anak-anak kita? Karena gini Pak Eko, karena viral juga di beberapa media sosial dan juga di televisi tentang banyak kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, oknum-oknum lah yang ialah di pondok tuh terjadi hal-hal ya kayak kriminal ataupun pelecehan segala macam kan. Nah, ini untuk benar kata Pak Eko tadi tips supaya dapat memilih pondok yang tepat lah untuk putra putri orang tua kita misalnya ingin mondokkan anak ke. Dan orang tua pun merasa aman. Anak itu bertahun-tahun di pondok tuh. Apalagi anak itu perempuan. Kalau step awal bagi kita orang tua ataupun seorang guru nasihatkan anak tempat sekolah yang terbaik ataupun pondok pesantren. Yang pertama untuk pesantren ini, yang pertama tuh kita lihat dari segi kegiatan dia. Pondok ini berbasic apa? Kalau dia lebih menguntungkan ke umum, ngomong misalnya lebih menguntungkan daripada pelajaran umum daripada pelajaran pondok, itu berefek. Karena apa? Berefek misalnya dia mempelajari agama sedikit hanya untuk berbasic pondok, tapi dia mengembangkan ilmu yang lain, umum yang lain, seperti dia mengembangkan daripada pelajaran-pelajaran umum, mencakup pemerintahan ataupun yang lain. Itu ngapa bisa berubah manhajnya? Karena kita lihat basic pondok pertama untuk tarbiyah agama. Kalau tarbiyah agama sedikit, tarbiyah akhlak sedikit. Efek dari itu. Jadi perubahan untuk anak dikit. Apa beda dia dengan sekolah di umum? Kalau kau sekolah umum, kau lebih kejar, kau lebih kalau fokus. emang tujuannya cuma untuk hal gitu aja. Hal kayak gitu. Ya, kalau dapat kerja, udah dapat kerja. Makin usah tanggung-tanggung sebenarnya. Kalau nak mondok di pondok, tapi kalau nak terkait dengan umum di sekolah umum, jangan tanggung-tanggung gitu. Dan kita juga jangan ragu dengan hasil dari potensi anak tuh kalau lah di pondok. Walaupun pondok tadi tidak ada umum pondok dia ada umum. Kan kayak gitu kan. Cara nyari kerja lah orang tua. Itu tipuan cuman tipuan kayak gitu ya lah kan. Tipu dunia. Tipu dunia aja lah. Padahal hasil tuh semua sudah dikodrat sama Allah semua. Takdir kita, rezeki kita. Apa kita tuh hal-hal itu takut? Karena hati kita tidak terdidik. Kita ambisi dengan anak supaya jadi pintar. Pintar supaya semua mencakup bidang dia ambil semua. Tidak mungkin. Hal itu pasti di tahap dengan awal sedikit. Zaman Nabi itu, zaman Rasulullah SAW itu pertama kali pondok itu Ahlus Sufah. Abu Hurairah, Sayyidina Anas bin Malik, itu sahabat-sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi di kota Madinah. Itu pendidikan itu terkala itu fokus dengan pekerjaan mereka, belajar, mengutip hadis, mendengarkan apa yang disampaikan Nabi, melakukan apa yang diperintahkan Nabi. Tapi potensi mereka untuk ke depan itu besar. Abdurrahman bin Auf pintar dalam berdagang. Bukan dengan keril agama, dengan potensi kita belajar agama, kita lupa sama umum, enggak. Justru agama itu akan mencakup sama yang umum. Tapi yang umum tentu mencakup yang agama. Benar. Kalau dibalik itu, kayak gitu. Bukan anak pondok yang istilah itu pondok kitab itu tidak paham dengan keadaan sekarang, keadaan istilah dengan internet, dengan keadaan perkembangan dunia sekarang. Tapi itu kan seakan-akan tidak up to date. Kata kayak belajar kitab jalan cuman tidak tahu dunia luar kan. Itu yang salah yang kadang. Kita di pondok terdidik bukan hal yang kayak gitu. Itu sebagai dasar. Kenapa kita didik dengan syariat? Kenapa kita didik dengan agama? Itu untuk dasar kekuatan gitu. Benar. Kalau kita bayang,
jiwa kita nih. Kalau dididik dengan akhlak, dengan tarbiyah bagus, pasti jadi bagus. Benar. Pohon dong, kalau dipupuk kan, ditambah pupuk, jadi dia bagus. Tapi lah besar dikasih tidak pupuk, lagi kan? Gila berbuah, tinggal siram air, gitulah. Iya, benar. Di awal tuh untuk seorang anak tuh dididik dengan agama dulu. Kenapa orang tuh dididik dengan agama dulu? Karena dia punya keyakinan yang kuat, potensinya kuat. Nanti ke depan baru ilmu yang lain yang mencakup. Iya. Dari ilmu internet, termasuk anak dulu, tidak condong dengan ilmu umum. Tapi kita ngajar, bisa jalan kan? Ngajar daripada SKI, ngajar daripada matematika, ngajar yang lain. Kita bisa. Apa potensinya? Dididik dengan agama tuh. Pondasi dulu. Pohon adalah pasti di awal kasih pupuk dulu. Pupuknya pasti banyak. Tidak mungkin kalau pupuknya dikit, tidak usah deh kan? Tapi kalau jelas besar, tidak perlu lagi pupuk. Dia berbuah sendiri, beradaptasi ya. Anak itu bisa beradaptasi kalau dia ada basic. Tidak ada basic, tidak ada dia susah. Sekolah umum kadang-kadang apa? Ada tarbiyah dengan sekolah agama, ada yang tidak. Lihat potensi. Mereka yang potensi beradaptasi dengan landaskan agama pasti gawe benar. Kata pikiran dia, wih ini tidak bagus nih. Oh ini tidak baik nih, tinggalkan. Tapi kalau potensi landaskan dengan agama, apa jadi gawe kan? Kata main judi online halal. Ada kan kayak gitu ya lah kan. Saya bantraba. Itu jadi mulai potensi pondok yang awal itu lihat tarbiyah dengan agama. Kalau agama bagus lebih banyak daripada belajar agama itu pondok. Tapi kalau dia lebih banyak pelajaran ke umum itu kan pondok itu. Basic namanya ialah pondok, tapi potensi anak tidak bisa menjamin untuk jadi santri yang baik. Karena ini santri ini itu langkah dia dapat pahala. Setiap tujuan dia itu malaikat istighfar. Ikan-ikan di laut istighfar, dapat doa terus. Itu santri. Tapi kalau potensi dengan ilmu umum yang lain, itu belum tentu dapat jaminan yang kayak gini. Itu tadi. Lihat dulu, lihat dulu. Fokus ataupun persentase besar ke mana. Menghindar juga dengan kejadian yang luar itu ngapa bisa terjadi tuh? Karena potensi dalam pondok tidak mementingkan agama, mementingkan kualitas pondokku bagus, kualitas pondokku kayak gini. Tapi hasilnya ada santri kayak gini lah, ada yang memalukan lah, ada yang itulah. Itu potensi agama kurang, ambisi untuk ke depan banyak pikiran. Mungkin juga bisa lewat rekomendasi misal ustadz-ustadz yang kita percaya. Bisa. Kira-kira harapan ustadz lah, atau ada tidak wejangan atau pesan untuk dunia pendidikan kita khususnya di Mentok nih lah, di Mentok Makassar Barat nih. Gitu kan. Untuk ke depan berharap apakah untuk guru yang untuk sebagai pengajar macam mana, apakah atau untuk apa yang dididik murid-murid seperti apa gitu. Silakan. Kalau dari Al-Fagir saya pribadi itu teringat daripada makalah ulama, ta'allam fa innal ilma zainun li ahli. Belajarlah engkau, sesungguhnya ilmu itu seperti perhiasan bagi orang yang memilikinya. Jadi ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita hasil itu kayak perhiasan. Cemana kita dapat perhiasan, gitulah kita dapat ilmu. Kalau belum kita dapatkan suatu perhiasan yang indah, perhiasan yang bagus, emas misalnya, itu kita senang. Tapi ilmu yang Allah kasih sama kita itu lebih besar daripada perhiasan. Masya Allah. Jadi potensi untuk kita belajar itu terus semangat. Habib, maaf nih motong, ada mak nelpon nih. Oh itu aja betul. Diangkat dulu, tidak apa-apa. Nah, kami lanjut Jadi untuk pemuda-pemuda yang sekarang, apa tuh potensi guru-guru yang sekarang menghargai ilmu tuh, yakinlah ilmu tuh yang mengangkat derajat kita, ilmu yang membawa kita. Tapi ilmu yang membawa kita nih ilmu agama.
Walaupun kita mengejar daripada karir Ya, S1, ya, S2, ya, S3, doktor yang lain, tapi landasan dengan agama itu yang terpenting. Jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Ataupun malah tidak ada sama sekali. Wah, itu yang lebih bahaya. Walaupun dia dikatakan, ada ulama tadi, ta'alam fa innal ilma zainun li ahli. Belajarlah, sesungguhnya ilmu yang kau dapatkan seperti perhiasan milikmu tadi. Nah, maksud perhiasan tadi apa? Kita mencari perhiasan yang bagus. Kita tahu nih, ini emas, ini warna kuning. Ini warna emas, ini warna emas. Tapi kita tidak tahu emas yang asli apa, emas yang palsu. Tapi kalau kita memiliki ilmu, kita tahu, oh ini emas yang asli, ini emas yang palsu. Sama juga potensi kita belajar. Kalaupun kita ada landasan agama, kita tahu yang mana salah, yang mana benar. Iya. Yang mana ini kena tipu, yang mana ini tidak kena tipu. Kalau kita ada ilmu, kita merasa kita tidak kena tipu. Kadang kata para ulama dulu, kalau kita tidak belajar, seakan-akan seperti mayat berjalan di atas bumi. Orang yang tidak ada ilmu. Siapa orang yang bodoh itu? Orang yang tidak kenal ilmu syariat. Betapa pentingnya ilmu itu dalam Ilmu. Islam ya. Ingat potensi orang-orang kafir itu. Mereka semangat itu. Karena mereka mencontohi Islam. Mereka Ada zaman itu zaman jahiliyah. Kenapa dikatakan zaman jahiliyah? Tanpa ada ilmu. Ada ilmu. Pemahaman tidak ada, ketahuan tidak ada. Kitab Allah Ta'ala turunkan terakhir Injil mereka ubah. Itu padahal landasan potensi mereka. Kecuali ada golongan-golongan mereka yang lagi merimani Injil yang lebih asli. Tapi sisi dari mereka apa yang terjadi? Mereka dikatakan kaum jahiliyah. Katakan orang yang bodoh. Karena apa? Seakan-akan mayit berjalan di atas bumi. Ilmu tak ada, potensi tak ada, sehingga disuruh orang sana sini. Tak ada apalah. Tak ada yang pacak. Tapi kalau kita pacak, pasti kita dihargai orang. Iya. Nah, Itu sohib Utama. kopi majelis. Betapa pentingnya ilmu. Jadi untuk kita juga yang selalu berhubungan dengan dunia pendidikan, Nah, di situ. sangat penting bagi kita. Kita bukan cuma ngajar, tapi kita juga belajar malam. Ah. Betul. Kita juga dapat ilmu pemahaman dari Ustaz Syarif malam. Alhamdulillahirobbilalamin. Insya Allah bermanfaat untuk Insyaallah, bagi amin. sendiri ya saya dan kepada teman-teman sekalian dan kepada para penonton saya majelis kopi majelis kan. Insya Allah manfaat ke depannya dan mohon butuh dukungan dan subscribe di channel ini ya kan, dukungan karena setiap menyebar kemana-mana kemana-mana. Dapat dapat Amal jariah. juga amal jariah juga. Selain kita bisa kebaikan, sampaikan kebaikan. Insyaallah. Baik, sahabat majelis, mungkin obrolan kita untuk tentang dunia pondok dan pendidikan ini kita cukup sampai di sini. 1 jam lebih kita menemani Kurang lebih lah. sahabat majelis. Jika ada ingin di komen disampaikan, silakan komen di kolom Kalau ada komentar. saran juga kan kira-kira nak ngomongin Iya. soal apa, Iya, misalnya betul. narasumber siapa misalnya kan boleh komen nanti. Iya. Insya Allah kami usahakan bisa lah, tergantung sutradara. Iya lah. Terima kasih Habib. Ya, kami Syukron kasiron. Amin juga jazakumullah khairan jaza. Kita semua sehat selalu. Amin. Kepada sahabat majelis, terima kasih sudah menyaksikan. Kami akhiri. Allahumma fiq ila wa thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.